Hukum bisnis transaksi e-commerce. Adanya pandemi coronavirus disease tahun 2019 dan selanjutnya adalah COVID-19 yang dimulai pada sekitar awal tahun 2020 di negara Indonesia telah memberi dampak dan perubahan terhadap pola hidup masyarakat Indonesia. Salah satu dampak yang timbul pasca pandemi COVID-19 adalah masyarakat harus lebih terbiasa untuk lebih banyak berada di dalam rumah dan mengurangi kontak fisik langsung pada benda-benda yang berada di tempat umum. Adapun penerapan pembatasan kegiatan masyarakat yang berakibat penting pada meningkatnya kegiatan yang dilakukan adalah kegiatan bertransaksi jual beli secara online melalui sistem e-commerce. Dengan adanya pandemi COVID-19, setiap orang didorong untuk semakin terbiasa untuk berbelanja dan berjualan secara online melalui e-commerce. Hal ini semakin ditunjang dengan perkembangan teknologi informasi yang memberi kemudahan bagi masyarakat. E-commerce sebagai media transaksi semakin diminati oleh masyarakat karena dianggap lebih efektif. Seperti layaknya perdagangan yang dilakukan di kalangan pada umumnya, perdagangan jual beli melalui transaksi online juga memiliki sumber hukum, bahwa telah terdapat beberapa aturan mengenai kontrak elektronik. Namun, masih terdapat beberapa permasalahan dalam berbelanja melalui e-commerce karena transaksi berlangsung tanpa bertemu secara fisik. Contohnya seperti penipuan antara konsumen dan penjual yang secara daring sepakat untuk membeli suatu barang sesuai dengan foto, deskripsi, dan telah melakukan transaksi pembayaran melalui e-transfer. Namun, ketika barang telah dikirim kepada konsumen, ternyata barang tersebut berbeda dan tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati sebelumnya. Menurut Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN, terdapat 295 pengaduan kasus e-commerce per 11 Desember tahun 2020. Jumlah pengaduan ini diketahui melonjak dari tahun 2017 sampai tahun 2019 sebelum pandemi COVID-19, yakni hanya terdapat 32 kasus. Sedangkan berdasarkan data Kepolisian Republik Indonesia, terdapat 7.047 kasus penipuan online pada tahun 2016 sampai dengan 2020. Maka dari itu, dapat disimpulkan secara rata-rata sekitar 1.409 kasus mengenai penipuan online telah terjadi di Indonesia setiap tahunnya. Dalam hukum, terdapat asas-asas yang menurut Paul Scholten asas ini berperan dalam ilmu hukum berupa beberapa kecenderungan apabila dilihat oleh sudut pandang terhadap kesusilaan kita pada hukum yang berlaku. Selain itu, juga sebuah bentuk sifat-sifat umum dan segala keterbatasannya sebagai pembawaan garis umum yang harus ada. Dari pendapat Paul Scholten ini, Ertoni Prayogo menyimpulkan bahwa asas-asas dalam hukum telah mengandung ciri-ciri sebagai berikut. 1. Asas hukum merupakan pikiran dasar atau norma dasar. 2. Asas hukum ini bukan peraturan hukum konkret, melainkan latar belakang dari peraturan hukum konkret. 3. Asas hukum ini mengandung penilaian kesusilaan, jadi mempunyai dimensi etis. 4. Asas hukum ini dapat ditemukan pada peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. Adapun ahli hukum yang bernama Gustav Radbroch telah mengemukakan 4 hal yang menjadi alasan atau landasan berhubungan dengan kepastian hukum. Pertama, bahwa hukum itu bersifat positif. Hal ini memiliki makna bahwa hukum positif itu berupa perundang-undangan yang sedang berlaku di wilayah tersebut. Kedua, bahwa hukum itu harus didasarkan pada fakta yang ada. Hal ini dimaknai bahwa hukum harus didasarkan pada kenyataan yang ada, bukan mengada-ngada. Ketiga, bahwa fakta telah dirumuskan dengan berbagai cara yang jelas untuk mengurangi kekeliruan ambigu dalam permaknaan. Selain itu juga agar dapat dengan mudah dilaksanakan. Keempat, bahwa hukum positif harus dibuat dengan sebenar-benarnya, karena hukum positif tidak dapat dengan mudah untuk diubah-ubah. Keempat hal yang dikemukakan Gustav Radbroch tersebut dilatar belakangi oleh beberapa perundang-undangan yang ia katakan bahwa
Kepastian hukum ialah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum itu sendiri dari perundang-undangan. Dalam pengaturan Undang-Undang ITE, ini secara keseluruhan lebih fokus mengatur mengenai perbuatan melawan hukum penyebaran informasi dan transaksi elektronik, seperti transmisi dan penyebaran informasi yang melanggar nilai-nilai kesusilaan, memuat penghinaan, perjudian, pemerasan, dan pencemaran nama baik seseorang. Dalam undang-undang ini sangat disayangkan tidak membahas lebih lanjut mengenai aturan maupun sanksi mengenai kepastian hukum konsumen maupun penjual yang bertransaksi secara online. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kegiatan transaksi jual beli secara online melalui e-commerce tidak diatur dalam undang-undang. Bahwa kepastian hukum dalam bertransaksi jual beli secara online melalui e-commerce dapat dikatakan cenderung lemah dan tidak tegas berdasarkan beberapa peraturan mengenai transaksi online. Hal itu dikarenakan ada peraturan pemerintah yang salah satu pasalnya yang penulis anggap melemahkan undang-undang karena frasanya yang ambigu atau memiliki makna ganda yang relatif. Perlindungan hukum dalam bertransaksi jual beli melalui e-commerce tentu saja sangat penting dan berperan besar dalam pembangunan dan perkembangan ekonomi negara terlebih lagi di masa sulit pandemi COVID-19. Hal itu dikarenakan perlunya aspek keamanan yang memiliki pertimbangan khusus antara konsumen dengan pelaku usaha. Karena apabila perlindungan hukum tidak dijamin oleh negara, maka antara konsumen dan pelaku usaha akan mempertimbangkan keamanan dalam bertransaksi online melalui e-commerce, yang tidak menutup kemungkinan dapat mengurangi kegiatan bertransaksi apabila tidak terjamin perlindungan hukumnya. Seiring berkembangnya zaman dan berkembangnya sistem hukum di Indonesia, terdapat kemajuan dalam PP-PMSE. Artinya, apabila konsumen memiliki kendala dalam bertransaksi melalui e-commerce, proses awalnya adalah mengadukan dan melaporkan kepada pihak e-commerce. Lalu, apabila hal tersebut masih dirasa belum memberikan keadilan yang cukup, pihak konsumen dapat melaporkan hal ini kepada pihak berwenang berdasarkan PP-PMSE pasal 29 yang menyatakan bahwa bukti transaksi PMSE dapat dijadikan sebagai alat bukti lain dalam hukum acara dan tidak dapat ditolak pengajuannya sebagai suatu alat bukti dalam persidangan hanya karena dalam bentuknya yang elektronik. Selain itu, bukti transaksi PMSE dapat dijadikan bukti tulisan yang autentik jika menggunakan tanda tangan elektronik yang didukung oleh suatu sertifikat elektronik yang terpercaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, terdapat beberapa hal mengenai barang yang dapat diajukan atau dimintai tanggung jawab dari konsumen kepada seller. Salah satunya adalah apabila barang yang dikirimkan terdapat sebuah kecacatan, merujuk pada pasal 154 KUHP Perdata mengharuskan penjual untuk menjamin cacat tersembunyi yang ditemukan pada barang yang dijualnya. Adapun perlindungan hukum yang seharusnya didapat dalam bertransaksi melalui e-commerce, bagi konsumen di Indonesia terdapat dua jenis ruang dalam menyelesaikan permasalahan konsumen, yakni melalui pengadilan dan luar pengadilan. Konsumen yang bertransaksi melalui e-commerce di Indonesia memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dalam menyelesaikan permasalahannya di pengadilan apabila dapat memenuhi ketentuan serta hukum yang berlaku. Regulasi yang ada di Indonesia telah menjamin kepastian hukum bagi tiap-tiap konsumen dalam bertransaksi melalui e-commerce karena telah membahas secara detail mengenai penyelenggaraan sistem elektronik. Hanya saja di dalam salah satu pasal bersifat relatif sehingga cenderung melemahkan dan tidak tegas. Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam bertransaksi jual beli secara online melalui e-commerce bisa didapatkan karena dengan adanya ekosistensi regulasi terkait perlindungan konsumen. Menjamin kepastian hukum konsumen sebagai penyelesaian permasalahan-permasalahan yuridis. Regulasi elektronik, transaksi jual beli online melalui e-commerce dapat dijadikan sebagai dasar laporan pengaduan dengan ketentuan syarat-syarat kontrak. Menurut pasal yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terkait syarat sahnya suatu perjanjian telah dipenuhi dan permasalahan tidak dapat ditempuh secara damai.